Setelah adik saya melihat dan mendengar video dan audio yang dikirimkan, adik saya pun merasa lebih tenang lagi, apalagi setelah didoakan. Badannya juga tidak terlalu sesak seperti tadi, tetapi memang sakitnya masih belum sembuh benar. Bahkan adik saya selain menghubungi Bapak Pendeta juga menghubungi kakaknya yang selama ini juga mendukung dia dalam setiap pergumulan dia. Kakaknya adalah seorang pendoa yang melayani di gereja GPI Dharma Wangsa Jakarta. Jadi mereka melakukan video call untuk menemani dan mendoakan dia. Bahkan sebelum-sebelumnya, pada saat masih di rumah pun, kakaknya ini selalu mendoakan dia. Sampai akhirnya dia berada di rumah sakit, mereka saling berkomunikasi terus. Nah, dari sinilah adik saya mengenal satu komunitas yang kakaknya dia ini ikutin di dalam gerejanya itu. Jadi komunitas doa ini adalah komunitas doa yang ada di gereja kakaknya adik saya, dan ini berawal dari inisiatif pendeta di situ yang mengajak para mentor-mentor doa untuk membuat komunitas yang mendoakan mereka yang terkena COVID. Jadi saat itu mereka mendoakan melalui WhatsApp atau Zoom meeting. Komunitas ini dimulai pada bulan Juni tahun 2021 dengan anggota awalnya itu 5 orang. Kemudian bertumbuh menjadi 8 orang, selanjutnya menjadi 30 orang, dan 60 orang, dan akhirnya 80 orang. Komunitas ini sebelumnya memang terbatas di kalangan internal gereja, tetapi karena pandemi itu sifatnya internasional, maka banyak yang bergabung, terutama untuk anggota komunitas yang memiliki teman dari luar negeri. Jadi semuanya bisa ikut meskipun berbeda denominasi. Dalam pengertian Kristen, denominasi itu adalah sebuah kelompok di dalam kekristenan yang ditandai dengan pembedaan nama, organisasi, kepemimpinan, serta doktrin. Yang kita kenal beberapa denominasi itu adalah Lutheran, Anglikan, Presbyterian, dan Baptis. Jadi mereka yang bergabung itu berasal dari beberapa negara, yaitu Prancis, Jerman, Singapura, dan Australia. Dan mereka melalui aplikasi Zoom ini sangat terbantu karena mereka tinggal berbagi link saja, kemudian mereka bertemu di Zoom meeting. Jadi misalnya ketika ada yang punya teman di Australia, dia berbagi link dengan temannya itu, kemudian mereka ikut dalam komunitas doa ini. Jadi hal ini juga bukan hanya bersifat pribadi, melainkan juga untuk anggota keluarga buat mereka yang kena COVID. Jadi di dalam doa itu mereka menyebutkan nama-nama mereka, dan informasi tentang perkembangan kesehatannya juga selalu diupdate. Jadi awalnya doa itu hanya menyebut nama saja, tetapi kemudian informasinya itu semakin rinci. Misalnya ketika mereka masuk ke ruang HCU atau bahkan ICU. ICU sendiri adalah singkatan dari High Care Unit. Ini merupakan unit perawatan rawat inap bagi para pasien dengan kondisi stabil dan sadar, tetapi mereka masih memerlukan pengobatan dan perawatan secara ketat.
Mungkin buat kita tidak terlalu familiar dengan HCU ini. Jadi HCU ini dengan kata lain yaitu mereka yang kondisi kesehatannya itu tidak terlalu gawat, tetapi mereka tidak harus dibawa ke ruang ICU. Tetapi di sisi lain mereka belum cukup sehat untuk ditempatkan di ruang rawat inap biasa. Jadi informasi itu bukan hanya tentang di mana dia ditempatkan, tetapi juga di rumah sakit mana, kemudian kondisinya bagaimana, dan informasi itu selalu diupdate setiap malam. Karena orang yang didoakan itu begitu banyak, maka dibuatlah semacam panitia. Di sisi lain ada tim inti yang berdoa sebelum semuanya bertemu di jam 8 malam. Jadi pertemuan tim inti ini tuh dimulai pada sore hari sekitar jam 5 sampai jam 6. Mereka melakukan praise and worship dan doa puasa, kemudian dilanjutkan pertemuan di jam 8 malam itu untuk semua anggota. Sehingga mereka setelah mempersiapkan diri dan membuka di sore harinya, pada saat jam 8 malam itu mereka sudah bisa merasakan hadirat Tuhan di situ. Nah, komunitas ini tuh awalnya hanya mendoakan mereka yang terkena COVID-19 dan namanya adalah Entre Pandemic, yang artinya berdoa untuk orang-orang yang kena pandemi. Tetapi setelah pandemi ini berjalan beberapa lama, jangkauannya menjadi lebih luas. Jadi mereka juga mendoakan orang-orang yang terkena mentalnya, mereka yang depresi, mereka yang ada masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit jantung, diabetes, miom, kista, tumor, dan lain-lain. Jadi buat mereka yang sakit, jika mereka bisa ikut bergabung untuk pertemuan itu, mereka bisa ikut langsung. Tetapi jika tidak bisa, maka anggota keluarganya bisa ikut berdoa di situ. Jikalau-pun anggota keluarga yang tidak bisa ikut, maka anggota komunitas yang akan mendoakan mereka sesuai dengan daftar yang sudah tertulis. Jadi seperti itu garis besarnya. Jadi komunitas ini semakin bertumbuh dan bertumbuh, dan melalui komunitas inilah adik saya dikuatkan melalui doa. Kamu tidak usah takut, COVID itu memang virus yang membahayakan, tetapi iman kamu kan kuat. Jika imanmu kuat, otomatis jiwamu pasti tenang. Jadi tidak usah khawatir. Hari pertama itu adik saya terus kontak dengan kakaknya. Kemudian setelah adik saya pindah ke ruang ICU, intimidasi itu mulai kelihatan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dia merasa ketakutan, dia tidak bisa tidur, bahkan kondisi fisiknya mulai ngedrop. Dan melalui WA itu juga adik saya menceritakan apa yang dia lihat kepada kakaknya, yaitu makhluk yang merupakan roh kematian. Menurut keterangan kakaknya, selama menjalankan kegiatannya sebagai pendoa, roh kematian itu ada di mana-mana, termasuk di rumah sakit. Dan iblis atau roh kematian itu sendiri sudah ada di rumah sakit itu sebelum adik saya datang. Oleh karena itu, adik saya harus memperkatakan dalam iman pada saat dia berdoa dengan yakin dan percaya. Dan sebaiknya setiap doa-doa itu juga secara detail, karena seperti firman Tuhan mengatakan, mintalah maka engkau akan diberi. Jadi apa yang kita harapkan
harus kita perkatakan. Pada hari kedua, pada malam itu saat dia masih sadar, adik saya melihat sesosok seperti pendeta. Dari bajunya itu seperti pendeta. Jadi sosok ini memakai baju hitam-hitam dan wajahnya berwibawa. Sosok ini menghampiri dia dan berdoa di sebelahnya dia dengan posisi bersimpuh. Jadi adik saya masih berada di tempat tidur dan posisi pendeta itu dalam posisi bersimpuh melipat tangan berdoa untuk adik saya. Sejenak suasana itu menjadi dingin dan berkabut. Kabut itu memenuhi seluruh ruangan itu. Nah, tiba-tiba ada suara yang memanggil. Adik saya tidak tahu suara itu dari mana, yang mengatakan, Simon, Simon. Suaranya itu terdengar kalem dan ada cahaya terang di sebelah kirinya. Sepertinya suara itu dari situ. Kemudian sosok pendeta ini tiba-tiba berdiri, dan sebelum dia pergi, dia sempat menyentuh tangan adik saya sambil tersenyum. Adik saya merasa nyaman dan merasa tenang, serta sakitnya sudah mulai reda. Tetapi sosok pendeta itu sudah tidak ada lagi di situ. Kemudian pada hari ketiga, pada malam harinya, ada suatu kejadian yang tidak akan terlupakan oleh adik saya. Tiba-tiba suatu sosok masuk melalui pintu yang terkunci dan menembus pintu itu. Dan dia tiba-tiba sudah berada di depan adik saya. Sosok itu adalah sosok tinggi besar dengan baju kotak-kotak dan celana panjang. Tetapi yang membuat adik saya tertekan adalah wajahnya itu terlihat hancur. Dan sosok ini semakin dekat, sepertinya dia seolah-olah ingin menakut-nakuti adik saya. Pada saat kritis seperti itu, tiba-tiba muncul sosok yang lain, yaitu sosok yang sebelumnya berdiri di belakang pintu, yaitu sosok bertanduk mendekati adik saya. Sosok itu masih memegang kapaknya yang berdarah di bagian ujungnya dan mendekat sampai kira-kira sejarak 1 meter dari adik saya. Dan adik saya dalam ketakutannya tidak beranjak dari kasurnya itu, karena dia sendiri merasakan kondisinya lemah dan dadanya merasa sesak. Tiba-tiba adik saya ini seperti dibawa ke suatu tempat yang asing dan gelap, seperti di sebuah pematang sawah dengan 2 cabang jalan. Suasana itu terlihat suram dan mencekam. Suasana itu mengingatkan dia pada suatu kejadian yang sebelumnya juga saya sudah ceritakan, tentang kisah pencarian di Senjakala dan pertemuan adik saya dengan pasukan Angling Dharma. Jadi suasananya itu seperti temaram, seperti senja, tetapi matahari sudah melewati ufuk barat.
Dan dia merasakan hal yang sama juga ketika dia bertemu dengan pasukan Anglingdarma pada saat melewati kuburan yang ada di dekat desanya itu. Jadi seolah-olah dia dibawa ke dimensi lain. Jadi suasana itu seperti redup, mencekam, dan berkabut. Nah, kemudian dia menengok ke sebelah kiri ketika dia ada di dua cabang jalan ini. Di situ ada sosok para pendoa atau orang-orang yang mendoakan dia dengan berposisi berdiri melipat tangan dan memejamkan mata mereka. Sementara di sebelah kanan dia melihat lagi sosok bertanduk yang diiringi dengan anak buahnya yang jumlahnya ribuan itu. Setelah dia melihat lebih jelas, jumlah pendoa ini seolah-olah sama dengan jumlah yang sebelah kanan. Sampai ke belakang itu tidak kelihatan. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba tangannya ditarik dari sebelah kiri dan kanan, tetapi yang kanan itu menarik dia duluan. Ketika dia ditarik dari sebelah kanan, sebelah kiri ikut menarik. Di sebelah kiri itu barisan pendoa. Menariknya begitu kuat, tetapi sebelah kanan juga tidak mau kalah. Bahkan adik saya sempat hampir menyerah dan meloloskan tangannya untuk mengikuti sosok bertanduk itu. Karena pada saat tarik-menarik itu, adik saya mendapatkan bisikan secara batin. Dan sosok bertanduk itu bilang, Ikutlah denganku. Kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Buat apa kamu menunggu mujizat lagi? Toh kamu dulu pernah mendapatkan mujizat. Pada saat itu adik saya tidak sempat berpikir apa maksudnya kata-kata itu. Kemudian sosok bertanduk itu melanjutkan, Penderitaanmu akan berakhir, tenang saja. Kalau kamu ikut kami, kamu tidak akan sendirian. Selesai dia bilang seperti itu, tiba-tiba adik saya seperti melihat semacam slide wajah-wajah orang yang dia kenal dari kampungnya dia. Tetapi mereka semuanya sudah meninggal karena COVID. Terus sosok itu bilang lagi, Kami tahu kamu sudah pernah mendapatkan mujizat waktu itu. maksudnya adalah adik saya pernah menghadapi situasi hidup dan mati ketika dia mendapatkan penyakit GBS. Untuk apa kamu menginginkan mujizat lagi? Ikut kami saja. Tiba-tiba tangannya ditarik dengan kuat ke arah kiri di mana para pendoa itu berdoa. Dan dia berteriak di dalam suasana gelap itu untuk melepaskan kelegaannya menghadapi situasi antara hidup dan mati. Anda bisa bayangkan ketika dia menyerahkan dirinya untuk lepas ke arah kanan, maka saat itu juga mungkin dia akan mati. Tetapi dia ditarik lebih keras lagi oleh para pendoa itu di sebelah kiri. Nah, sejak gangguan itu tidak ada lagi sosok bertanduk itu muncul di hadapan dia. Pada hari berikutnya, ternyata dia masih melihat sosok bertanduk dan anak buahnya itu di sekitar rumah sakit itu. Jadi beberapa hari kemudian, adik saya masih batuk mengeluarkan darah. Itu sekitar 5 hari sebelum dia diizinkan pulang. Setelah kejadian itu,
dan melihat kondisi adik saya sudah mulai membaik, adik saya dipindahkan ke ruangan yang lain, ruangan pemulihan, karena dia sudah dianggap bisa mengurus dirinya sendiri. Pada saat dia di ruangan pemulihan itu, sekitar 3 hari kemudian, dia sedang berada di kamarnya dia. Secara batin, dia melihat bahwa sosok-sosok yang mengganggu dia, yaitu sosok bertanduk dan anak buahnya, itu masih berada di sekitar rumah sakit, yaitu di halaman belakang rumah sakit. Dia melihatnya, mereka itu sedang berkeliling, dan ketika adik saya melihat, ternyata sosok itu juga melihat adik saya. Dan sosok bertanduk itu bilang, Tunggu saja, kamu akan sendirian. Kamu tidak akan ada yang menolong. mendengar kalimat itu, adik saya merasa ketakutan dan dia menyadari situasinya akan terancam. Pada saat itu dia sedang di kamar yang diisi oleh 2 pasien, yaitu dia dengan seorang nenek-nenek. Tetapi nenek-nenek ini berdasarkan informasi sudah boleh pulang keesokan harinya. Oleh karena itu adik saya menjadi merasa ketakutan, karena dia menyadari dia akan sendirian nanti. Terus bagaimana? Apa yang terjadi jika dia sendirian? Ternyata apa yang terjadi kemudian malah kelihatan lucu. Jadi pada saat nenek itu mau beres-beres pulang, ternyata adik saya sudah mendapat informasi semalam sebelumnya, tetapi informasi itu belum sampai ke dia, tetapi kepada iparnya, bahwa adik saya boleh pulang. Jadi nenek itu sempat pamit ke adik saya, dan dia sudah siap pulang bersama dengan suaminya yang kena COVID juga di situ. Dan ketika sedang menunggu mobilnya datang, nenek itu berpikir bahwa mobil yang datang di depan lobi itu adalah mobilnya dia. Ternyata itu mobil untuk menjemput adik saya. Jadi adik saya begitu kaget ketika diberitahu untuk bersiap-siap pulang. Tapi antara dia gembira dan dia kaget itu luar biasa gitu. Ternyata mobil di bawah itu adalah mobil untuk menjemput adik saya. Jadi sekarang justru dia yang pamit pulang duluan sebelum nenek ini pulang. Jadi nenek ini masih menunggu suaminya sebelum mereka pulang. Itulah lucunya, tetapi itu juga mujizat. Nah, ada beberapa catatan dari peristiwa ini. Jadi nenek-nenek yang tadi itu satu ruangan itu adalah salah satu orang yang membantu adik saya. Pada saat itu adik saya sedang membutuhkan baju, karena ketika dia di ruang pemulihan itu tidak ada baju khusus untuk pasien, tidak disediakan. Jadi selama 18 hari dia di rumah sakit, baju kotor itu tidak boleh dibawa pulang. Nah, sementara ketika bajunya terlambat dikirim, adik saya tidak punya baju lagi. Akhirnya nenek itu memberi dia sebuah daster untuk dia pakai. Nah, ini berarti kita melihat kebaikan nenek itu kepada adik saya.
Dan itulah yang kita perlukan saat ini, saling menolong. Di samping itu, catatan yang saya buat juga adalah adik saya sempat kehabisan pulsa karena dia sangat membutuhkan sekali video call untuk bisa menetralisir perasaan takutnya. Jadi sampai menghabiskan pulsa khusus untuk itu. Dan kita bisa mengerti posisinya karena ketakutannya pasti luar biasa pada saat itu. Selain itu, ada kesaksian dari kawannya juga yang menyebut dia bahwa adik saya ini luar biasa kuat dan punya iman yang kuat juga pada saat kondisi kritis. Karena sebelumnya adik saya juga mengalami perlawanan melawan penyakit Guillain-Barré syndrome beberapa tahun yang lalu. Dan ketika adik saya pulang, banyak orang ikut bersuka cita. Bahkan mereka juga tidak percaya adik saya bisa selamat sampai di rumah. Karena kebanyakan warga di situ yang dibawa ke rumah sakit itu meninggal dunia ketika pulang. Jadi ini adalah mujizat kedua yang Tuhan berikan untuk adik saya menghadapi sakit yang berat. Ketika ada warga yang bertanya bagaimana kisahnya, adik saya merasa warga itu tidak percaya akan keberadaan sosok-sosok yang dia lihat di rumah sakit. Jadi dia bilang, mujizat Tuhan itu tidak membutuhkan pengakuan, tetapi akan diuji waktu demi waktu. Catatan yang lain adalah bahwa kami melihat peran perangkat desa dengan babinsanya itu cukup besar, karena mereka secara sigap telah membantu proses keberangkatan adik saya ke rumah sakit, sehingga dia cepat mendapatkan pertolongan. Tetapi di sisi lain, ketika saya mendengar kisah ini dari adik saya dan orang-orang yang lain juga, ada sekitar 5 pertanyaan yang menjadi pemikiran saya di saat itu. Nomor 1 adalah, siapa sesungguhnya sosok pendeta itu yang dipanggil Simon atau Simon itu? Adik saya bilang dia tidak tahu itu siapa, karena sosok pendeta ini tiba-tiba datang, tiba-tiba berdoa untuk dia, dan tiba-tiba pergi. Kalau menurut kakak saya yang seorang pendoa, dia meyakini bahwa sosok seperti pendeta itu adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong adik saya. Jadi ketika kita mengatakan malaikat, jangan kita membayangkan mereka yang bersayap. Bisa saja malaikat itu dalam rupa manusia atau orang lain yang Tuhan gerakkan untuk menolong kita. Pertanyaan kedua adalah, apakah sosok pendeta itu manusia atau bukan? Ketika kita bicara tentang logika, yang pertama adalah bahwa pada saat itu sudah malam dan suster-suster sudah pada pulang. Artinya tidak ada orang yang boleh diizinkan masuk ke kamar isolasi, karena pada saat itu sudah jam 8 malam. Mungkin yang ada hanyalah suster piket saja. Tetapi logika yang kedua adalah, bagaimana bisa jika itu manusia masuk tanpa memakai APD, padahal resikonya sangat besar. Kalaupun memang itu manusia, pendeta, harusnya dia datang itu siang hari kan? Jadi ini masih menjadi misteri.
Dan kemungkinan yang boleh datang pada saat itu hanya perawat dan dokter saja. Dan saat itu adik saya bilang dia dalam kondisi sadar, jadi dia bisa melihat sendiri orang itu atau sosok itu, bukan dia berhalusinasi, tapi yang jelas dia tidak melihat kedatangan dan kepergian itu, seolah begitu saja lenyap dan begitu saja hadir. Pertanyaan ketiga yang membuat saya masih berpikir adalah, mengapa di situ adik saya tidak melihat sosok-sosok yang dia biasa lihat, misalnya kuntilanak, pocong, atau genderuwo. Kenapa dia tidak melihat itu di rumah sakit? Nah, asumsinya adalah sosok bertanduk itu mungkin lebih kuat secara power, lebih punya kuasa, sehingga mereka yang biasa hadir, yang dirasakan adik saya itu tidak ada di situ lagi. Karena sosok-sosok yang biasa adik saya lihat itu sifatnya teritorial, kecuali sosok laki-laki yang berbaju kotak-kotak dengan muka yang hancur itu. Nah, itu apa? Itu siapa? Pertanyaan keempat adalah, apakah sosok bertanduk itu adalah iblis pencabut nyawa? Yang dirasakan adik saya yang jelas adalah sosok ini begitu negatif dan menginginkan nyawanya dia. Sosok bertanduk ini menawarkan kelepasan atas penyakitnya adik saya, tetapi di balik itu dia menginginkan nyawa adik saya. Jadi sosok ini memang berada di tingkat yang paling mengerikan, karena bisa mengambil nyawa jika kita memberikan. Disitulah kuasa doa bekerja. Saat kita memperkatakan roh dan jiwa itu milik Tuhan Yesus, maka roh maut itu kalah. Seperti dalam Efesus 6 dikatakan, sebenarnya musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Dan pada saat itu kondisi adik saya sedikit lagi dia menyerah, maka nyawanya akan terbang. Jadi kita bisa bayangkan situasinya seperti itu. Makhluk itu atau sosok bertanduk itu merasa dia memiliki hak untuk mengambil nyawa adik saya. Mereka ingin semua manusia itu ikut mereka. Sebelum dia mendapatkan nyawa dari manusia, dia akan ikut terus sampai orang itu menyerah. Tetapi adik saya meyakini bahwa ada yang melindungi dia secara tidak kelihatan. Jadi itu yang menolong dia, keyakinan iman. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yang saya pikirkan dan saya pertanyakan adalah, bagaimana bisa sosok bertanduk itu tahu bahwa adik saya pernah mengalami mujizat dari Tuhan sebelumnya, yaitu pada saat dia sedang mendapatkan sakit GBS itu yang bertahun-tahun lamanya. Kalau menurut pemahaman kakak saya sebagai pendoa, iblis itu bisa berbagi informasi tentang masa lalu seseorang, sehingga mereka punya pengetahuan tentang informasi masa lalu seseorang, terutama dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu.
Dari sisi iblis, dia akan selalu mengingatkan dosa-dosa kita itu, sehingga membuat kita merasa bersalah, membuat kita merasa menjadi terdakwa, dan akhirnya kita tidak bisa melihat masa depan yang lebih baik. Mungkin pada saat itu adik saya juga tidak fokus, sehingga dia hampir saja mengikuti apa yang dikatakan sosok bertanduk itu. Jadi pesan saya, jangan fokus ke masa lalu, karena jika kita fokus ke masa lalu, kepada dosa-dosa kita sebelumnya, maka kita tidak bisa bersaksi di masa depan. Nah, fakta yang lain adalah ketika adik saya melihat slide wajah-wajah orang yang sudah meninggal karena COVID. Iblis punya kemampuan itu. Dia akan berusaha meruntuhkan keyakinan, meruntuhkan keimanan orang-orang dengan menunjukkan hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang negatif, hal yang menakutkan seperti itu. Menunjukkan dosa-dosa kita di masa lalu. Pada akhirnya, kitalah yang mengambil keputusan atas diri kita. Jika kita menerima tawaran iblis, maka kita akan masuk ke dalam jeratnya. Dan bisa jadi nasib adik saya pada saat itu akan sama dengan orang-orang yang wajahnya dikasih lihat ke dia pada saat itu. Dan bisa saja dia pulang dengan tinggal nama saja, seperti warga yang kena COVID yang lain. Pertanyaan yang keenam adalah, apa yang terjadi jika adik saya masih di situ, sementara nenek itu sudah pulang duluan? Jadi dia bakalan sendirian di ruangan itu. Karena kita punya keyakinan, kita punya iman, ya Tuhan akan melindungi adik saya. Itu keyakinan kita. Selama kita bergantung kepada Tuhan dan tidak gampang dimanipulasi, maka kita akan tetap aman. Dan iblis tidak berhak atas nyawa adik saya. Oleh karena itu, terakhir pesan saya adalah, melalui kisah ini kita bisa belajar bahwa di saat COVID-19 masih di sekeliling kita harus saling membantu. Saya sendiri mengalaminya dan saya sendiri merasakan bantuan dari orang lain itu sangat penting, terutama orang-orang yang di dekat kita. Jadi harus ada orang lain yang menemani, baik itu melalui telepon atau secara fisik. Dan hal yang lain yang kita bisa ambil adalah kita harus memiliki satu komunitas, satu kelompok yang satu frekuensi dengan kita. Jika kita sendirian itu tidak akan kuat, jadi kita harus saling mendoakan. Untuk melawan roh-roh di udara, kita harus tetap berdoa. Jadi melalui komunitas itu kita saling dikuatkan dan Roh Kudus akan menyelamatkan kita. Iblis boleh mengintimidasi, tetapi kita memiliki Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Jadi pertolongan Tuhan itu nyata. Dan di saat ini juga saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang menolong adik saya. Terima kasih untuk gereja GBI Dharma Wangsa Jakarta dan keluarga Bapak Pendeta yang ada di kampung serta keluarga besar kami, karena kami saling mendukung untuk itu. Dan kita harus menyatakan jangan menyerah, jangan
terintimidasi, tetap jaga prokes, dan percayalah, buat mereka yang tidak percaya COVID itu ada, ini adalah faktanya. Dan Tuhan akan menolong jika kita memohon keselamatan dan perlindungan Tuhan. Kita akan merasakan dahsyatnya pertolongan Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan, baik untuk pribadi maupun orang lain. Selamat berjuang. Omikron masih ada, masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai pribadi maupun komunitas. Jadi kita harus saling mendukung satu dengan yang lain, baik melalui kegiatan kita sehari-hari maupun melalui doa. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga kita tetap sehat dan bisa melanjutkan aktivitas kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.